sehat selalu, ketemu sama Budi lagi channel Ana Rahma. Semoga semuanya sehat selalu ya. Mau cerita di video sekarang ini ya, video mau sharing pengalaman pribadi pernah dialami. Sekarang ini kan zamannya pandemi COVID-19. Sebenarnya gini, nggak usah takut sama COVID, tapi jangan sepelekan juga. Tetap pakai prokes ya. Sekarang 5M ya. Kalau kemarin kan 3M, sekarang kan 5M. Apa tuh? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, sama kurangi mobilisasi kalau nggak penting-penting amat gitu ya. Itu yang sekarang 5M. Tapi jangan takut juga, karena memang kita realitanya kan nggak mungkin lah kita kalau yang beraktivitas ya nggak mungkin di rumah aja juga kan. Kita perlu sehari-hari perlu makan, perlu macam-macam lah. Kalau sehari-hari banyak ya dia harus mobilisasi, cuman kan harus dijaga juga. Nah kalau memang udah menjaga semuanya masih kena gitu, jangan takut juga. Yang penting kalau memang udah kena ya, pengalaman saya alumni pernah kena COVID bulan Desember ya, kalau nggak salah Desember, jadi udah 3 bulan yang lalu. September akhir. Nah itu ya pengalaman saya positif COVID. Cuman saya memang nggak rapid, nggak apa ya, tapi gejalanya itu menunjukkan kalau itu COVID. Hilang penciuman, sama sekali nggak bisa nyium. Terus mulut rasanya pahit banget, badannya sakit semua, tenggorokannya kering, ngelennya sakit, susah, napas juga udah sesek tapi nggak parah ya, cuma sakit, pokoknya badannya sakit semua, lemes, makan nggak mau, sakit semua, teriak-teriak maunya. Sedangkan langsung saya isolasi mandiri ya di rumah, nggak kemana-mana, emang semuanya pisah, semuanya pergi. Anak, suami ya semuanya pada pisah, saya sendiri di rumah karena memang nggak mungkin buat isolasi rumah saya karena kamar mandinya cuma satu. Jadi anak saya ke Tangerang 1, bapaknya ke Depok, ada rumah di sana. Nah itu, jadi saya sendiri di rumah isolasi mandiri ya, semuanya sendiri. Kalau makan saya diantar, saya minta nomor telepon sama warung. Nah tolong diantar makan, harus makan, pokoknya harus makan, jangan takut, jangan panik. Tapi saya tetap dipantau tenaga kesehatan ya. Pada saya kan waktu di Wisma Atlet, jadi dia yang mantau ke KU tiap harinya, keadaan tiap harinya saya gimana, saya lapor. Terus saya cerita gini-gini, dikasih resep. Nah saya beli obat ke dokter. Kalau udah parah, kalau nggak ada nakes, nggak ada yang memantau juga jangan berani-berani ya. Soalnya kan memang saya ada yang mantau, jadi harus beli obat ini diminum. Sama waktu itu saya di rumah pakai kayu putih aja, ini kayu putih, kasih air panas kita hirup gitu. Nah kalau saya minum juga, terus sama garam Himalaya, waktu itu adanya garam Himalaya, ini belum ada waktu COVID, saya belum punya. Jadi saya masih punya garam sama ini, sama obat dari dokter ya. Adik saya waktu itu masih dari kepala perawat di Wisma Atlet ya, makanya tiap hari saya minta resep keadaan saya, bisa cerita, minta resep, saya nebus obat. Keluar pun saya takut pakai segala, pokoknya kayak cadar rapot, pakai sarung tangan semuanya, baru saya keluar gitu. Itu gejalanya kayak gitu. Badannya, kalau saya kan waktu itu memang panas, tapi tidak pernah panas saya. Panas berapa waktu sempat ke dokter, darah rendah juga. Dokter panas tinggi, badannya lebih, pokoknya meriang lah gitu. Tapi kok itu langsung hilang penciuman. Nah itu saya curiganya di situ. Nah udah saya cerita sama adik saya ini, itu gejala COVID. Tapi memang saya nggak repot, cuman buluh rasanya. Itu 4 hari saya hilang penciumannya, 5 hari sih. 4 harinya parah, teriak-teriak sendiri di rumah, badannya tuh minta dipijitin semuanya, rasanya. Cuman nggak boleh kan, ada orang datang. Kalau ya udah saya teriak-teriak aja, nangis enggak, tapi saya teriak-teriak malam, video call sama bapak sama anak saya tuh, keadaannya begini, video call aja.
kan nggak boleh orang menjitin katanya kalau ketularan apa gitu. Saya juga di rumah sendiri, tetangga pun gak ada yang tahu saya berani itu karena memang saya keadaannya kayaknya masih bisa gitu ya, nggak parah-parah amat, tapi memang sakit sekali semua badan, rasanya pahit mulut, aduh badannya sakit semua, enggak lemes sakit, aduh makan nggak enak semuanya, tapi saya paksa. Saya itu gitu aja, akhirnya saya sampai 5 hari sendiri di rumah, minum obat, nggak takut, pokoknya saya sembuh lah bisa. Saya minum rempah-rempah juga, apa namanya, jahe, serai ya, kunyit, saya rebus pakai air, terus saya masukin termos, jadi sehari itu minum 2 termos bisa. Air hangat itu dari jahe, serai, kunyit saya campur, kasih gula, waktu itu saya kasih gula aren saya minum, sama air putih itu, minumnya itu aja, sama obat dari dokter itu ya, resep ya, saya resep tebus sendiri. Saya tiap 2 hari sekali obat habiskan, resep, minta resep lagi, obatnya begini nanti ganti. Pokoknya ada 4 macam obat waktu itu yang saya minum sama ini, terus makan, terus saya berdoa, yang penting berdoa, pasrah ya Allah gitu, sembuhkan ya Allah gitu, saya bisa sembuh gitu. Nah itu pengalaman saya bulan September akhir kemarin, pernah positif COVID ya, tapi di rumah saya nggak kemana-mana, nggak keluar pun, nggak keluar beli obat 2 hari sekali, karena memang harus beli obat, nggak ada yang disuruh lah, nggak ada yang tolong, saya tetangga pun nggak ada yang tahu, adik saya nggak ada yang tahu, saya tutup pintu selama 7 hari di rumah. Nah itu 5 hari itu udah sembuh, udah sehat, karena saya memang yakin bisa sembuh ya. Nah minum obat sama pakai ini di rumah, sama makan, pokoknya dipaksa makan sehari-hari, terus tiap pagi siang sore saya desinfektan rumah itu sendiri, ya. Nah itu pengalaman saya di waktu bulan September kemarin yang positif COVID. Jadi jangan takut, tapi jangan sepelekan juga, karena COVID itu memang ada, dan kita kayaknya susah ya, kita sekarang ini mobilisasi kita berdampingan dengan COVID ya, jadi harus pakai masker ya, pakai masker kalau keluar gitu. Saya di rumah pun pakai masker, memang nggak enak tadi, makanya jangan, ya mudah-mudahan nggak kena lah ya. Saya udah pernah kena, mengalami, gua enak rasanya, nggak enak banget rasanya COVID itu, badannya sakit semua, sesek napas, apalagi yang udah kena napas yang sakit itu. Kalau sih alhamdulillah belum yang sakit sesek napas, enggak, cuma badannya rasanya remek, pengennya dipijit tapi nggak ada yang boleh pijitkan gitu, nggak ada orang juga, saya sendirian di rumah karena isolasi mandiri, saya nggak ke rumah sakit nggak. Nah sedihnya saya kan, suami saya Pak D ya, suami saya kan mau berobat karena memang sakit waktu itu, sakit apa namanya, BAB keluar darah, 4 hari kan lah harus ke rumah sakit lah. Nah maksud saya itu mau ke rumah sakit mau berobat itu, tapi kan memang produksi sekarang tuh harus apa namanya, cek apa rapid dulu gitu ya, lah itu di konsul sudah lupa, ini harus reaktif katanya, harus ke, nah itulah pokoknya diobatin dulu ya kan. Saya kan berobatnya bukan itu, tapi katanya reaktif ya kan, harus isolasi dulu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak, dan di rumah aja isolasi sendiri, isolasi mandiri sendiri gitu, nggak ke rumah sakit, soalnya kan nanti dijamin aja nggak diobatin juga ya, kurang tahu juga gimana prosedurnya ya. Makanya saya billahi ta'ala bismillah isolasi mandiri di rumah Bapak selama 4 hari. Nah waktu itu sembuh sambil saya kontak minta resep dokter obat Bapak yang BAB Gordana itu. Nah sembuh di rumah. Nah itu alhamdulillah sih, alhamdulillah masih dibanding sembuhan ya, sehat sampai sekarang udah bulan Maret tanggal 1 ini ya. Nah alhamdulillah sehat. Saya waktu itu bulan September kena, baru cerita sekarang, udah lama sih sebenarnya. Enggak apa-apa, jangan takut, jangan menyepelekan juga. Kalau toh kena, jangan takut, tetap positif thinking aja, bisa sembuh ya. Berdoa, pokoknya harus makan ya, minum yang banyak, pakai kayu putih bisa sih. Kalau saya sekarang ada propolis nih ya, nah itu pakai ini bisa ya. Nah itu aja, makan, positif thinking, minum obat dokter, dan dikawal dokter resep apa namanya, nakes saya emang gitu. Kalau memang udah parah jangan di rumah, jangan, enggak, pokoknya minta dikontrol tiap hari keadaannya, cerita sama dokter sama kesehatan lah ya, minta resep tebus sendiri gitu. Kalau saya gitu kemarin, minta tolong siapa cuma kalau itu taruh depan rumah apa gimana, bisa ya. Semoga semuanya sehat selalu. Itu cerita saya kemarin
pas bulan September kena COVID ya. Terima kasih, sehat selalu semuanya, jangan takut, jangan menyerahkan karena COVID itu memang ada, saya udah merasakan. Oke ya, selamat sore Indonesia. Oke, terima kasih, assalamualaikum.